Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurhali Sukarto dari Prodi Teknologi Pendidikan semester 2. Pada kali ini saya akan mengerjakan tugas keempat saya dalam bentuk video dengan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dengan materi upaya pemberantasan korupsi. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Upaya pemberantasan korupsi. Korupsi memang akan selalu ada dalam suatu negara atau masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan korupsi dengan hukum pidana, kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik kriminal atau kriminal polisi oleh G. Peter Hoffnelles dibedakan sebagai berikut. 1. Kebijakan penerapan hukum pidana atau criminal law application. Yang kedua, kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana atau prevention without punishment. Yang ketiga, kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidaan lewat mass media atau media lainnya seperti penyuluhan, pendidikan, dan lain-lain. Tambahan dari penulis. Berbagai strategi dan upaya pemberantasan korupsi. 1. Pembentukan lembaga anti korupsi. Salah satu cara untuk memberantas korupsi adalah dengan membentuk lembaga yang independen, yang khusus menangani korupsi. Sebagai contoh, di beberapa negara didirikan lembaga yang dinamakan Ombudsman. Lembaga ini pertama kali didirikan oleh Parlemen Swedia dengan nama Justitieombudsmannen pada tahun 1809. Yang kedua, pencegahan korupsi di sektor publik. Salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum maupun sesudah menjabat. Yang ketiga, pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah memberi hak pada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi, access to information. Sebuah sistem harus dibangun di mana kepada masyarakat, termasuk media, diberikan hak meminta segala informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi hajat hidup orang yang banyak. Yang keempat, pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan pemberantasan korupsi. Untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi, tidak cukup hanya mengandalkan suatu instrumen hukum, yakni Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berbagai peraturan perundang-undangan atau instrumen hukum lain perlu dikembangkan. Yang kelima, monitoring dan evaluasi. Ada satu hal yang penting lagi yang harus dilakukan dalam rangka mensukseskan pemberantasan korupsi, yakni melakukan monitoring dan evaluasi. Tanpa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pekerjaan atau kegiatan pemberantasan korupsi, sulit mengetahui capaian yang telah dilakukan. Yang keenam, kerjasama internasional. Hal lain yang perlu dilakukan dalam pemberantasan korupsi adalah melakukan kerjasama internasional atau kerjasama baik dalam negara lain maupun internasional. Itulah tadi video penjelasan tentang anti korupsi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.